Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa ya. Satu persatu akan terungkap ya. Akan terungkap apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oke. Ya, apa nih yang akan terungkap? Keburukan dia, atau kebaikan dia, atau perasaan dia, atau tujuan dia mendekati kamu, atau apa, kita akan lihat. Ya, satu persatu wajib kamu tahu akan terungkap di bulan ini. Apa ya, Andes? Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan. Ya. Dan jangan lupa tetap melibatkan Tuhan di setiap mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Tapi sebelumnya Gondes akan turut berdoa ya buat sahabat semua dimanapun berada yang lagi sakit. Semoga diberikan kesembuhan untuk yang mendapatkan masalah baik secara finansial atau masalah percintaan atau masalah lain, segera dipertemukan pertolongan atau mendapatkan pertolongan. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Ini adalah general reading ya. Amin. Diaminin dulu dong. Bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi semua, energi sahabat semua, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kalian ya silakan personal reading. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadikan hiburan ya. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu ya. Semua kembali ke kamu karena tanggung jawab hidupmu ada di tangan. Ini adalah clue, gambaran, atau prediksi. Tetap hanya Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Atau berdoa ya menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Ya, karena kuasa ada pada tangan Allah atau tangan Tuhan. Satu persatu akan terungkap. Ini dalam kondisi secara finansial juga dia stabil. Ini kita bicara tentang finansial, tentang asmara juga. Tentang perasaan juga dia stabil ya. Tentang sakit juga dia nggak sakit, sehat-sehat saja ya. Kita akan lihat dari sisi keuangan, sisi asmara, dan sisi kesehatan. Tetapi kita akan condong ke percintaan aja karena itu yang cukup menarik ya. Untuk keuangan ya, ini proses kehidupan itu sendiri ya. Segala sesuatu itu adalah proses ya. Di sini ada yang dibutuhkan kestabilan ya. Dan kartu ini melambangkan secara fisik ya. Proses yang berarti sesuatu yang berjalan secara naik turun, jatuh, bangun, bahkan melibatkan untung rugi dan kemandekan maupun percepatan pada suatu saat tertentu. Ada yang dijalani dan dialami secara pribadi. Jadi stabil. Ya, oke. Sekarang kita akan shuffle lagi. Satu persatu akan terungkap. Ada proses ya, segala apapun bentuknya ya, hidup itu butuh proses yang bagaimana, Des ya. Proses sendiri di sini tentang sebuah ketekunan ya dalam bekerja, kalau ini finansial atau karier. Kalau untuk cinta ya lebih intens, lebih peduli ya. Di bidang apapun ini termasuk ya yang kamu akan jalanin, yang kamu pilih itu ya akan jalani. Kalau kamu misalkan ini kamu memikirkan tentang atau bertanya satu persatu akan terungkap, ini menurut meliputi percintaan ya yang harus kamu jalani dan sudah kamu pilih, itulah yang harus kamu jalani. Itu bentuk proses. Kalau untuk karir ya tentang ketekunan dalam bekerja. Kalau untuk finansial ya sini proses untuk mengumpulkan bundi-bundi untuk suatu ke depan yang harus kamu jalanin. Kuncinya adalah meneruskan apa yang sudah lama dikerjakan dan benar-benar dikuasai. Itu tanpa memperdulikan lagi apa yang dikatakan oleh pihak lain atau orang lain. Jadi
be continue gitu. Kalau hubungan ya ada proses, jadi be continue, terus menerus atau intens atau ya pokoknya prosesnya seperti itu ya. Kamu harus tahu ya. Bahkan tanpa memperdulikan orang lain atau akan mendapatkan imbalan misalkan yang diperolehnya ya. Tanpa. Ini adalah proses. Satu persatu nanti kamu akan ketahui ya. Satu persatu yang akan kamu ketahui ya, akan kamu ketahui di bulan ini ya. Kadang-kadang judulnya itu lupa. Namanya juga manusia biasa deh. Iya kan. Bikin judul sendiri lupa. Tentang sebuah tanggung jawab ya, tentang sebuah tanggung jawab. Sosok ini kalau pecinta ya dia sudah mempunyai tentang sebuah tanggung jawab. Kalau untuk karier ya dia mempertanggungjawabkan tentang pekerjaan dengan melakukan proses ataupun kita harus stabil ya dengan pilihan kita ya seperti itu. Dan untuk kesehatan atau keuangan ya semua berbentuk tanggung jawab ya. Itu persatu kamu harus tahu dong. Ada secara karier ini ada kebahagiaan. Kamu harus benar-benar bahagia dalam menjalani apa itu yang dinamakan pilihan kamu, yaitu pekerjaan atau karier. Kalau untuk keuangan ya kecukupan ya, kecukupan. Kalau untuk percintaan ini bisa diartikan sebagai kerinduan atau merindukan kamu ya. Seperti itu ya. Kemampuan menggunakan tubuh atau fisik sebagai medium untuk bekerja ya dan mengekspresikan dirimu tentang kebahagiaan, tentang kerinduan atau tentang kesehatan yang full ya, yang baik gitu ya. Tentang karier ya, tentang kebahagiaan, mencapai sebuah kebahagiaan dalam pekerjaan ya, seperti itu sesuai yang diinginkannya ya, seperti itu. Jadi di segala aktivitas termasuk aktivitas mental ya maupun emosi. Nah, selalu menggunakan tubuh sebagai medium. Dan kartu ini menunjukkan saat ketika tubuh kita ya, fisik ya dan kemampuan mental emosional telah berjalan dengan sinkron. Ini dimaknai sebuah kerinduan atau merindukan kamu atau mencintai ya, cukup bahagia bersama kamu. Kita condong ke itu aja, Des, ke cinta, oke. Dan tentang kegelisahan, dia gelisah ya di sini ya. Ada sebuah kegelisahan yang dia rasakan, ya. Di sini tetapi ada kebahagiaan gitu loh. Sosok ini sangat bijaksana ya. Bisa mengerti, memahami di mana dia harus meletakkan, ya. Meletakkan apa, Des? Meletakkan hati lah. Satu persatu tuh akan kamu ketahui di mana dia stabil, di mana dia mengikuti prosesnya. Jadi tidak seperti yang kamu kira gitu. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap hubungan ini. Ya, dan dia juga merindukan kamu yang kesannya kemarin nggak peduli, ternyata dia punya rindu. Ya, tentang emosional, tentang sebuah keinginan dia tentang hubungan ini orangnya ini condong emosional aja, mood-moodan. Mungkin kamu nggak terlalu paham tentang dia itu, tapi di sini terlihat. Mulai kamu nanti akan melihat, akan terungkap karakter dia bagaimana, kamu juga akan tahu ya. Mulai dari mana, Des? Ya nanti akan terjadi begitu aja. Di sini ada lembaran baru ya, akan terlihat nanti di bulan ini ya. Kamu akan melihat perubahan yang significant. Agak sulit ngucapinnya. Ya, significant gitu. Akan terlihat sendiri nanti satu persatu, kamu akan mengerti. Makanya ikutin terus perjalanan dia. Ngintilin dong, Des, bukan ngintilin. Pantau aja secara jarak jauh, kamu pastikan tahu
Dari persahabatan, dari pertemanan akan berubah menjadi sesuatu. Ini berpotensi menikah ya, kalian berdua harus paham itu ya. Kamu yang pasti yang menonton video ini. Ya, dari kesenangan dunia atau dari persahabatan ya. Karena kamu sosok yang memang benar-benar meyakinkan ke dia bahwa kamu itu orang yang baik gitu. Orang yang penuh perhatian menurut dia. Yang kamu tuh menurut dia tuh mengirimkan sebuah energi positif gitu. Yang mungkin kemarin dia tidak percaya kalau kamu itu orang yang baik. Mungkin terlihat dari galaknya kamu gitu, dari cerewetnya kamu tuh, jadi kamu tuh judesnya kamu tuh membuat dia itu ya nggak yakin kalau kamu itu bakal membuat dia jatuh cinta atau membuat dia rindu atau membuat dia bahagia atau membuat dia itu stabil. Karena kemarin tuh ya enggak seperti ini loh, berantem gitu. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit akan terungkap perasaan dia ke kamu itu, nanti kamu akan tahu, akan menjadi sebuah kebaikan buat kamu, di mana dia menyadari secara pelan-pelan ya, dan nanti akan terungkap di akhir bulan ya, di bulan inilah, kalau enggak di pertengahan ya di akhir bulan, maksimal bulan ini aja ya. Sebuah lembaran baru akan kamu dapatkan, yaitu tentang perubahan dari pertemanan, dari cuma kesenangan aja, happy-happyan gitu aja, menjadi sebuah yang menjadi lebih baik, yaitu sebuah lembaran di mana dia bisa yakin terhadap kamu bahwa kamu memang betul-betul membawa energi positif buat dia gitu. Semua nanti akan diawali setelah terungkap semuanya, itu akan diawalin dari semua dari nol ya, untuk menuju ke lembaran baru itu. Apa sih Des bikin penasaran? Kita akan lihat sebuah perjuangan yang dia lakukan untuk kamu. Nah, sebuah perjuangan ini kita bicara tentang cinta aja ya. Sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk hubungan ini oleh dia. Ini bisa vice versa, bisa kamu dulu yang nggak mau kemudian jadi mengerti bahwa dia tulus sama kamu, atau kamu yang dia nggak ngerti ternyata kamu tulus buat dia, atau kamu itu mengirimkan energi positif buat dia. Akan ada perjuangan yang akan dia lakukan, sedikit demi sedikit paham dia masalahnya. Wow, tentang cinta, dia akan memperjuangkan perasaannya ini ke kamu. Perasaan apa Des? Perasaan cinta, perasaan kebahagiaan. Dulu yang kelihatannya dia itu semau gue gitu loh Des. Kalau ngomong juga benar-benar nggak dipikir Des. Pasti orang bicara kasar itu bukan sembarang semata-mata karena dia suka bicara kasar. Mungkin memang ada alasan yang membuat dia itu gundah atau membuat dia bete ya kan. Kalau lagi punya masalah terus kamu nimbrung-nimbrung ya dia pasti marah, apalagi dia belum mengerti sikap kamu atau sifat kamu atau karakter kamu ya. Berjuang menjadi sebuah kerinduan, sebuah cinta, dari suka sama suka, dari pertemanan, dari mencoba sahabat gitulah ya, menjadi lebih baik, menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah perjuangan seperti itu ya. Dan nanti hasilnya kamu boleh tunggu di sini ya, akan menjadi sebagai apa gitu. Tapi yang pasti ini membawa kamu untuk memahami bahwa hubungan kamu itu sebetulnya kemana. Nanti kamu akan paham apa dia mau serius atau cuma dia main-main. Tentang sebuah ketulusan akan membawa kamu mengerti tentang sebuah ketulusan pelan-pelan saja, menurut dia seperti itu. Dan ini datangnya secara tiba-tiba, ini perlu proses yang lama. Prosesnya lama sekali di sini. Harus berantem dulu, harus kamu betul-betul berjuang ya. Jadi kamu yang banyak berjuang ya, atau dia? Letakkan energi kalian ya, seperti itu ya. Dia akan menawarkan perasaan ini ke kamu setelah dia mengerti bahwa kamu tulus mencintainya. Dia paham bahwa galaknya kamu tuh bukan galak karena nggak suka atau nggak cinta, tapi itu bentuk dari perhatian kamu ke dia. Kalau kamu bawel atau kamu suka banyak ngomong atau kamu nggak tahu tempat, itu yang suka melihat bete, itu sekarang dia mulai mensadari bahwa itu sebentuk kepedulian kamu. Jadi sedikit demi sedikit itu kan terungkap
ya. Terungkapnya bagaimana? Dia sadar, dia mulai stabil, dia mau ngikutin prosesnya ternyata. Terus dia itu mengerti tentang perasaan kamu, tentang karakter kamu. Kemudian juga dia mulai menyadarin karakter dia ke kamu gitu loh. Jadi ngerti bahwa dia itu ternyata dia itu mempunyai feel ke kamu, cuman waktu itu ndak sadar. Jadi nanti sedikit akan kamu dapatin itu di bulan ini, minimal di pertengahan bulan, maksimal bulan ini ya. Gimana menurut kamu, mau ndak? Udah males lah Des. Ya nanti kamu proses lagi aja sih. Ya kamu cukup masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kamu bertanya sama diri kamu sendiri. Kalau enggak kamu nyalain lilin, pandangan lilin yang sefokus-fokusnya, apakah kamu mencintai dia atau akan meninggalkan dia, atau kamu masih sayang sama dia, atau kamu memang sudah tidak ada feel sama sekali sama dia, atau memang kamu harus menyudahi, atau kamu harus melanjutkan. Di situ kamu akan mendapatkan gambaran-gambaran yang kamu bisa memutuskan untuk seseorang ini ya. Kalau menurut aku kamu cinta deh, masih cinta sih. Tapi kembali sama kamu, itu kan cuma omongan gondes saja. Tapi kalau kamu jujur gitu loh. Ini ada sebagian yang memang sudah awalnya itu cuma suka aja. Bahkan sudah melakukan blablabla, kemudian mungkin dia ghostingin kamu atau kemudian dia menghilang. Tetapi ada juga yang masih ada di tempat, tetapi ya kesannya enggak peduli gitu ya. Memang cuma suka gitu menurut dia. Tapi ternyata setelah dia dalam keadaan mungkin terpojok ya Des ya, ada sesuatu yang membuat dia itu paham tentang hubungan ini Des ya. Lama kelamaan dia terbentur oleh waktu. Ternyata di saat kamu ndak respon itu dia juga memikirkan. Di saat kamu bisa memberikan keyakinan, dia sadar gitu loh, bahwa cinta di hati dia itu ada untuk kamu. Bahkan ketulusan kamu tuh di sini tidak diabaikan gitu loh. Lama-lama nanti akan terungkap. Di bulan ini insya Allah ya. Oke. Ada energi apa aja Des? Di sini ada energi yang disebut namanya Cancer. Ini sosok yang cara ruwek, cueknya minta ampun. Ampun dah. Dia seperti maniak kerja. Walaupun hasilnya tidak seberapa, empot-empotan gitu. Wah, gondes wang ledek. Bukan, kita kan cuma bicara gitu. Ada Capricorn, cool Des ini ya, kayak kulkas 10 pintu. Ada Taurus yang keras kepalanya minta ampun, ya bisa dibilang enggak terima masukan dari orang, cuek ya kan. Terus ada juga di sini ada juga Virgo ya, ada Virgo. Kemudian ada energi apa lagi Des? Ada energi Pisces ya, cool. Ada Scorpio itu lebih condong ke gengsinya selangit ya, tapi justru dia sebetulnya ingin kepastian, tapi dia tidak mau bergerak duluan. Dan ada Capricorn, kuat sekali ya Capricorn di sini ya, tentang sebuah perasaan yang dia simpan tapi tidak disampaikan, karena memang karakter dia tuh yang cool, dingin banget, kayak gunung itu Mahameru. Tahu nggak gunung Mahameru, gunung salju? Ya itu Gondes cerita itu, Gondes lihat gunung Mahameru itu di komik dulu zamannya, judulnya apa Gondes baca lupa itu. Jadi mana ada gunung yang sangat dingin. Mahameru ya Des? Iya kayaknya sih judulnya begitu. Ya, seperti itu. Diliputi oleh energi Taurus, Pisces, ada Capricorn, ya. Dan ada juga di sini energi yang sedikit-sedikit ya, kayak Cancer, kayak Virgo, seperti itu. Ya. Gimana menurut kamu? Tunggu aja nanti. Kalau kalian mendapatkan betul-betul ini, sebuah keungkapan perasaannya ini ke kamu, keungkap ke kamu ya. Intinya hubungan ini kan menjadi baik gitu. Untuk ini intinya tuh seperti itu. Akan menjadi hubungan yang lebih baik. Hubungan yang benar-benar menyebalkan, mengesalkan, membingungkan, membuat melo kamu, membuat nangis kamu, mungkin air mata bercucuran.
udah berkorban tapi nggak dianggap, ya dikiranya cinta ternyata cuman suka. Di sini akan terlihat nanti. Jadi tunggu di pertengahan bulan ini. Tanggal berapa? Masih tanggal 6 ya. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit. Ini termasuk kamu. Kamu tuh orangnya kepo, bikin dia sebel. Terkadang kamu tuh goyang-goyang, tidak menempatkan di mana kamu ngecat aja. Dia lagi punya masalah pun kadang-kadang kamu nggak peduli. Mungkin karena kamu sebetulnya nggak bertujuan untuk tidak peduli dia punya masalah, tapi itu sebentuk kepedulian kamu karena kamu sayang sama dia. Tapi dia ndak seperti itu loh. Dia emosian, jadi salah mengartikan. Ya dia lama butuh waktu untuk memahami, karena dia tipe emosional. Dia cepet-cepet kesulut gitu. Mencintai dia adalah sebuah anugerah, itu menurut kamu ya. Ya enggak sih? Ayo ngaku aja. Ya enggak? Oh iya. Kenapa Kondes bisa bilang itu? Ya gimana enggak, orang kamu kepoin dia. Ini 2 apa 1 sih? Oh 2. Kita ambil yang depan aja ya. Positive thinking guys. Ya harus positive thinking guys. Jangan negative thinking guys. Biar nggak stroke gini guys. Kita berbaik-baik hati aja, berpositif thinking aja, positif aja. Nggak penting menggunakan negative thinking, yang ada kita capek. Dia tentu santai-santai aja dia. Kamu kenapa mesti itu memikirkan dia terlalu? Udah biasa aja sih ya. Jangan memakai topeng, dan kamu jangan pura-pura. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka gitu aja. Nggak maulah kamu dulu cuek sama aku, pakai ghosting segala. Emang kamu pikir aku apa gitu? Apa ya, aku ngeliat dari perjalanan ini tuh kayak benar-benar pasti mengenaskan dan menyebalkan sekali, dan membingungkan, dan membuat kamu sedikit stres dan mungkin ilfil juga, emosi sedikit. Tapi ternyata sedikit demi sedikit terungkap, ternyata dia juga punya feel yang sama kamu. Di saat kamu sudah kayak dipermainkan aja gitu kan, ya kan? Udah loh, kalau kamu nggak suka ya udah bilang aja nggak suka, nggak masalah sih bagi Kondes mah. Itu kalian yang ngejalanin. Cuman Kondes sarankan ya udah berpikir 10 kali, melangkahnya 1 kali. Jangan sampai kecewa di belakang hari. Kalau dicoba dulu, dikasih kesempatan dulu, jangan langsung tuntut poin ya, seperti itu. Oke sobat Kondes ya, kamu harus tahu ya, wajib kamu tahu, satu persatu akan terungkap di bulan ini yang akan terungkap. Dan semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini, jadikan ini semua antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Paling tidak kamu siapkan mental. Tetapi kalau kamu ada di ranah ini tapi sedikit sekali energi yang tersangkut, silahkan personal reading kalau kamu mau tahu ya. Kalau kamu tidak resonans sama sekali, berikan pembelajaran. Jangan sampai gini pembelajarannya di situ. Jangan sampai kita meremehkan orang atau mengabaikan orang. Ya enggak, nyuekin apalagi. Nanti ya akhirnya berbalik seperti ini gitu. Dari cuek menjadi cinta. Kamu mau enggak seperti itu? Malu loh. Ya udahlah, pokoknya terserah kamu. Ini adalah kehidupan kamu, di mana tanggung jawab ada hidup dan ada di tanganmu ya. Di mana hidupmu ada di tanganmu. Seperti itu. Ambil yang bermanfaat ya. Yang bermanfaat saja buat kamu pastinya. Yang nggak bermanfaat buang aja. Tetap positive thinking, pesan Kondes. Optimis dan bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tapi libatkan Tuhanmu dalam mengambil keputusan. Ya, oke? Ada kesalahan dalam milik Kondes Mendes tahu tentang hati dan ada kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.